Business message, business meetings, and oral communication. These three indicators are important in business communication. Why? Hi, my name is Hanif Subukti with student number 2280-2244005. I am student of batch 2022, Department of Office Administration Education, Faculty of Economics and Business, Yogyakarta State University. In this video, I will explain about business message, business meetings, and oral communication. Pesan bisnis adalah suatu pesan atau surat yang digunakan oleh pengirim atau source untuk menyampaikan informasi yang tertulis maupun tidak tertulis, membuat memo, merevisi draft surat, mengetik email, membuat laporan, menyiapkan surat tanggapan atas keluhan pelanggan, membuat surat perjanjian, dan lain-lain. Semua kegiatan komunikasi itu saling bersaing untuk memperoleh perhatian penerima. Oleh karena itu, pesan bisnis diupayakan selalu lebih menarik dan memiliki tujuan yang jelas. Perencanaan pesan bisnis. Dalam fase perencanaan, dirancang hal-hal yang cukup mendasar, seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Pada dasarnya, proses perencanaan meliputi 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu mendefinisikan tujuan, menganalisis audiens, dan memiliki saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Pesan bisnis sangat berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Yang kedua, mengenali penerimaan primer. Yang ketiga, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, memperkirakan reaksi penerima. Keenam, memenuhi kebutuhan informasi audiens, dan yang terakhir atau ketujuh, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Yang kedua adalah pengorganisasian pesan bisnis. Setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan ide. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft. Pengorganisasian pesan bisnis erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Proses pengorganisasian ini dimulai dari menetapkan ide pokok, mengelompokkan ide pokok, dan memutuskan pendekatan urutan gagasan. Revisi pesan bisnis. Setelah pesan dirumuskan ke dalam kalimat dan paragraf, tahap selanjutnya adalah pengecekan sekaligus revisi agar menjadi benar, seperti menyunting pesan atau editing, menulis pesan atau writing, memproduksi pesan atau produce, dan mencetak pesan. Perencanaan rapat bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Terdapat beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik, antara lain, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Cantumkan rumusan, tujuan, atau maksud rapat. Cantumkan siapa saja yang hadir, daftar topik yang akan dibahas, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas, bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis, antara lain undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta yang diundang,
orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu dan narasumber, waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, sound system, dan fasilitas pendukung lainnya. Pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, atau besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Rapat bisnis atau business meeting dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Pelaksanaan rapat bisnis. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti segala kegiatan rapat bisnis tersebut. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu dipersiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pimpinan dan peserta rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis, antara lain boardroom style atau gaya persegi 4, U-shape style atau bentuk huruf U, classroom style, gaya ruang kelas, dan circular style atau gaya melingkar. Selain itu, susunan atau layout tempat duduk juga dapat disusun dalam berbagai gaya atau bentuk lain, seperti chevron style, modified style, semi-circular style, atau cluster style. Tindak lanjut rapat bisnis. Dokumentasi selama rapat bisnis adalah salah satu bentuk tinjauan tindak lanjut rapat bisnis. Bisnis juga menjadikan komunikasi penting di dalamnya. Komunikasi harus dipelajari dengan seksama, baik bagi yang mengirimkan pesan maupun yang menerima pesan. Komunikasi dapat dilaksanakan secara tertulis maupun lisan. Dalam bisnis, komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pelaku bisnis menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi secara lisan. Komunikasi lisan. Melalui komunikasi lisan, terdapat suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca atau mendengarkan apa yang dikatakan dengan baik dan benar. Dalam komunikasi bisnis, adanya pesan bisnis dianggap penting demi dapat mencapai tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai. Contoh komunikasi lisan adalah bercakap-cakap secara langsung, berpidato, bercakap-cakap melalui telepon, mendengarkan ceramah, menonton televisi, atau mendengarkan radio. Bentuk saluran komunikasi lisan antara lain percakapan antara 2 orang secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, wawancara, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan audiens yang lebih banyak, biasanya digunakan media kelompok atau publik, misalnya seminar, rapat, dan konferensi yang diselenggarakan di suatu tempat yang lebih luas dengan bantuan peralatan video, visual jarak dekat maupun jarak jauh. So, that's all I can explain in this video about business message, business meetings, and oral communication. I am Hanif Subakti and see you.